guys, balik lagi bareng aku Niko. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin part 3 untuk tutorial membuat parkour untuk pemula ya guys ya. Bagi yang belum nonton video aku sebelumnya, ada part 1 dan part 2 nya, bisa tonton di sini guys ya. Dan untuk kalian yang tertarik dengan cara membuat map atau tutorial-tutorial di Craftland, bisa subscribe aku ya guys ya. Aku bakalan upload video untuk part-part berikutnya dan juga tips and trick di dalam Craftland itu sendiri guys ya. Ayo kita mulai saja untuk videonya. Pertama-tama seperti biasa ya guys ya, kita atur dulu untuk base atau dasarnya. Ini aku mau pakai blok, dan untuk di part 3 nya ini aku mau pakai dengan warna hijau ya guys ya. Jadi lebih tepatnya hijau, kuning, dan putih. Ini aku atur dulu untuk dasarnya, aku buat untuk panjangnya itu di 45, lebarnya itu di 15 guys ya. Ini aku lagi adjust. Dan untuk kalian yang baru banget belajar untuk membuat Craftland ya, untuk cara mengadjust bagian ini untuk skalanya, kalian bisa lihat di pengaturan bawah ini ada properties, mob, scale, rotation, delete. Itu pilih scale ya guys ya. Di scale itu kalian bisa adjust X nya itu kalian bisa atur sendiri, kayak yang aku ini lagi atur. X nya aku buat di 15, habis itu Y nya aku buat di 45, dan setnya di 45 dan Y nya itu 1 ya. Habis itu kita ubah strukturnya, ini aku juga ubah warnanya ke hijau muda ya guys ya. Setelah itu kita buat start stage 3 dan finish stage 3. Ini aku pakai blok, lalu aku atur dulu untuk besar dan tingginya. X nya itu menyesuaikan dengan dasarnya, aku buat 15. Terus untuk Y atau tingginya itu aku buat 3, dan untuk setnya itu sendiri ini atur di 3 ya guys ya. Ini aku coba di 4 dan ternyata kurang pas ya guys ya. Ini aku buat di 3 aja. Ini sekarang aku ganti untuk teksturnya, aku pakai ini. Setelah itu aku ganti juga warnanya pakai hijau tua ya guys ya. Tinggal aku copy untuk finish di stage 3 nya. Sekarang kita lanjut next untuk obstacle-nya. Ini aku garis bantunya aku tarik di 4, ketinggian 4. Dan untuk obstacle pertama, kalian bisa lihat ini aku mau buat lingkaran kecil ya guys ya, untuk 3 warna. Dan jadi untuk konsepnya itu sendiri aku bakal kasih 3 pilihan di setiap loncatan, dimana itu harus nebak yang mana blok asli dan yang mana blok palsu ya guys ya. Kalian bisa tonton dulu untuk desainnya guys. Selain bentuk lingkaran tadi, aku tambah bentuk kerucut ya guys ya. Jadi untuk tambah variasi, habis itu nextnya aku tambah juga dengan es krim ya guys ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian mau detail cara membuat desain kecil seperti ini, nanti aku bisa buatin tutorialnya guys ya. Tinggal di komen aja. Oke, yang ini udah selesai. Buat aku tambah variasi, aku mau bedain ya. Di stage 3 ini ada 2 fase. Yang pertama ini fase pilih yang mana yang benar. Yang di kedua ini aku mau player itu milih sesuai dengan clue yang ada ya guys ya. Di sini aku mau buat clue-nya dulu, jadi aku mau gabungin beberapa warna yang dimana itu bakal jadi clue obstacle-nya itu sendiri ya. Ini aku pakai lingkaran yang ada, terus aku buat dia di sebelah pemain nanti ya guys ya. Ini setelah aku rasa cukup, kita lanjut untuk ke
obstacle-nya ya guys ya. Jadi aku mau pakai lingkaran juga dengan tekstur yang diganti dan dengan arahan yang membingungkan gitu. Ini kita buat dulu untuk obstacle-nya ya, kalian bisa tonton gimana cara aku buat obstacle-nya. Ini aku mau tambahin teks yang mengarah ke clue-nya ya, itu bisa kalian cari di basic structure, performance, habis itu text object. Setelah itu kalian lihat di properties-nya, kontennya kalian ganti. Ini aku buat hijau, jadi ini untuk blok yang benar ya guys ya, hijau dengan warna sebentar, ini teksnya karena di dasar putih tidak kelihatan, jadi untuk strukturnya aku ganti ya guys ya. Setelah itu untuk sebelahnya ini aku copy teksnya dulu, habis itu aku ganti ini ke putih guys ya. Jadi ini untuk membingungkan player mau dipilih yang mana, aku buat putih tapi dengan warna hijau. Dan satunya lagi dan sekarang aku juga ganti juga strukturnya biar sama, dan ini aku ganti, habis itu aku copy juga lagi teksnya, aku buat dengan warna kuning. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk page-nya, aku isi aja sampai penuh dulu, baru kita isi untuk tantangannya mau dipakai apa aja. Untuk di next page-nya ini aku mau isi dengan visual effect guys ya. Jadi visual effect-nya aku mau warnain dengan 3 warna, jadi itu bisa dilihat di basic structure, performance, visual effect. Terus kalian bisa pilih efeknya itu di properties ya, tapi aku mau pakai yang pertama ini, yang kayak lingkaran ini, tinggal aku warnain kuning, putih, dan hijau. Tapi untuk patch yang benar setelah hijau adalah putih ya guys ya. Ini udah oke. Aku mau cek dulu ini kelihatan atau enggak. Dan ya ini udah kelihatan juga, ditentuin ya, jangan sampai yang paling kanan habis itu ke yang paling kiri, itu kan udah nggak mungkin buat dilompati, jadi pastiin juga tentang itu. Yang di page selanjutnya aku mau warnain page-nya itu harusnya dia jatuhnya di kuning ya, blok yang bener. Jadi ini aku warnain kuning, hijau, dan putih. Di pet yang selanjutnya ini aku mau buat tambah bingung ya, ini aku warnain dulu untuk pet dasarnya, aku buat ini kuning, habis itu ini yang hijau, sebentar, ini yang hijau, gradiennya aku yang kecil, habis itu putih, dan kita tambah teks ya. Seharusnya ini, sebentar kita tambah dulu teksnya. Oke, ini udah jadi ya guys ya, coba aku hitung dulu. Dan ini lebih untuk petunjuknya, aku hapus satu, dan di stick yang terakhir itu yang pet yang benar adalah warna hijau, dan kita bakal isi ini dengan sesuatu yang beda ya dari yang sebelumnya. Ini aku copy bloknya, habis itu aku kecilin dia dan aku warnain warna hijau, tapi itu kelihatannya dari bawah ya guys ya, bukan dari atas. Oke guys, untuk desainnya sendiri ini udah siap ya, jadi sekarang kita bakal lanjut untuk isi script agar objek itu menjadi objek palsu. Ini lumayan banyak memakan waktu sih guys ya, tapi kamu harus kerjainnya dengan pelan-pelan. Caranya itu kamu pilih bloknya, habis itu edit script on awake, set property, entity-nya itu this entity, habis itu ini untuk set property-nya cari enable, value-nya false. Jadi ini kamu tinggal copy paste aja ke semua objek yang kamu mau buat dia itu jadi objek palsu ya guys ya.
ini udah selesai. Sekarang kita coba di tes mode ya guys ya. Sekarang kita ambil dulu spawn pointnya, kita taruh di sini. Habis itu kita coba debug ya guys ya. Oke, ini kita udah masuk di in game-nya. Kita tunggu dulu waktu tunggunya. Dan kita mau tes apa scriptnya sudah sesuai semua ya guys ya. Oke, yang pertama kita coba ini, kita udah tereliminasi. Ini bloknya sudah blok palsu, dan kita cek apa bisa dilompati atau enggak ke stage selanjutnya itu. Oke, ini semuanya udah berjalan dengan baik ya guys ya. Sekarang kita bakal lanjut untuk nambahin wall dan untuk nambahin checkpoint serta penghubung dari stage 2 ke stage 3 ya guys ya. Oke, seperti biasa untuk wallnya sendiri kita ambil blok dulu, habis itu kita place di samping. Kita sesuaikan untuk ukurannya yaitu 50 dan ketinggiannya itu di 10. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, ini ternyata lebarnya itu 45 ya guys ya. 45 kali 10. Kita place dulu, sesuaiin, dan habis itu kita ganti untuk warna dan teksturnya. Sekarang tinggal kita copy untuk sebelahnya. Oke, dan kita kita atur dulu posisinya dan kita tambahin blok lagi untuk pinggir satunya guys ya. Jadi ini X nya yang mengikuti yaitu 15, Y nya kita balik lagi ke 10, diubah tuh struktur dan warnanya, dan ini kita copy ke tempat satunya. Untuk atapnya kita ambil dasarnya, ini aku geser dulu dome zone-nya, habis itu kita geser lagi. Oke, dan sekarang kita buka yang di stage sebelumnya, kita ambil finish point-nya, kita ganti ke sini. Setelah itu untuk penghubungnya kita pakai teleport lagi ya guys ya, itu ada di function object interaction portal A. Sesuaiin dulu untuk posisinya biar pas. Ini aku preview. Oke, habis itu finish untuk portalnya itu aku pindahin ke stage 3. Oke, setelah itu aku cari untuk checkpointnya sendiri, aku tambahin satu di sini dan di sini. Untuk cek start pointnya atau spawn pointnya aku pindahin ke sini. Oke, sekarang tinggal kita tutup atapnya. Yap, ini tinggal disesuaikan ya guys ya, jangan sampai bolong. Habis itu yang di sini kita juga sesuaiin. Oke, kita sudah selesai untuk yang part ketiga ya guys ya. Jadi ini udah jadi. Sekali lagi aku ingetin ya guys ya, bagi kalian yang belum lihat part 1 dan part 2 nya bisa tonton di playlist aku, di video aku sebelum-sebelumnya. Dan juga untuk kalian yang tertarik dengan belajar membuat map atau tips and trick tentang Craftland Free Fire, kalian bisa subscribe aku. Dan untuk next video, untuk part selanjutnya part 4, kalian bisa komen juga ide apa yang sebaiknya kita lanjutin untuk parkour ini, dan bisa juga di komen tentang warna ataupun tentang semua ide kalian dah yang pengen kalian tahu. Kalian bisa komen, dan jangan lupa ya guys ya untuk subscribe aku, share video ini, di like juga biar aku tambah semangat buat kontennya.
Sampai ketemu lagi guys, bye bye.